Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 382. Tuan muda yang bernama Rizky, anaknya bos utama di sini, telah datang di perusahaan ini. Namun sikapnya sombong sekali. Bahkan putrinya Pak Freddy, salah satu pegawai kantor, diperlakukan tidak sopan. Wanita muda yang cantik itu digoda olehnya, dipegang-pegang tangannya. Tentu saja hal tersebut membuat Sabria jadi marah, tak terima perlakuannya. Namun Rizky dengan sombongnya membanggakan posisinya, yang tak lain tuan muda, anak yang punya perusahaan, yang jabatannya sangat tinggi. Bahkan ia juga bilang, bisa dengan mudah memecat orang. Meski itu atasan di sini, termasuk Pak Freddy, ia bisa memberhentikan. Rizky itu bicara mengancam, memamerkan posisinya, menakut-nakuti Sabria. Mendapati hal seperti itu, putrinya Pak Freddy makin marah. Ia pun tak terima. Lalu dengan segera, ia mendatangi tempat ayahnya, untuk melaporkan kejadian ini. Setelah sampai di kantor ayahnya, Sabria pun bercerita, "Yah, barusan ini di tempat kerja Sabria dapat perlakuan gak baik ya. Masa ada laki-laki masuk ke situ, langsung menggoda Sabria, pegang-pegang tangan segala. Dia nggak sopan sekali ya. Jadi ayah tolong kasih peringatan, agar dia nggak begitu." Ayahnya pun bertanya, dengan setengah agak marah. Ayahnya lalu bilang, "Emang siapa Sabria, yang berani kurang ajar sama kamu di tempat kerjamu itu? Nanti ayah kasih pelajaran." Sabria pun menjawab, "Itu Yah yang tadi bersama ayah di depan. Anaknya yang punya perusahaan, yang namanya Rizky itu, sudah berani kurang ajar ya. Jadi ayah peringatkan saja, agar tak begitu." Mendengar bicara putrinya, Pak Freddy pun terkejut. Lalu beliau bilang, "Oh, jadi tuan muda di sini yang melakukannya ke kamu. Baiklah Sabria, nanti ayah coba usahakan." Putrinya pun menyahut, "Kok diusahakan gitu ya? Kan sudah jelas," Sabria bilang. "Dia laki-laki yang tak sopan." Baiknya ayah langsung tegur saja. Sabria ini marah ya, karena dilecehkan. Pak Freddy pun menjawab, "Iya Sabria, ayah tahu. Tapi ini tuan muda di sini. Ayah nggak bisa berbuat banyak, karena dia anak dari bosnya ayah. Khawatir entar malah tersinggung. Makin besar urusannya. Jadi baiknya kamu sabar dulu. Kan nggak tiap hari datang ke situ. Ini pun hanya sekedar berkunjung saja. Jadi besok dia nggak akan mengulangi. Nggak akan datang ke tempatmu. Yang sabar ya Sabria, karena ayah di sini juga hanya sebagai bawahannya." Sabria harap mengerti akan posisi ayah ini. Mendengar bicara ayahnya itu, putrinya pun mengerti. Meski kecewa sekali, ia bisa memahami, karena jabatan ayahnya, yang tak bisa menegur Rizky. Sabria pun bersabar di hati. Lalu ia kembali ke tempat kerjanya lagi. Sementara itu, Kenshin sendiri, yang menyamar kerja di sini, menjadi cleaning service di tempat ini. Selain Lisa, jati dirinya di situ, tak ada yang tahu jika sebenarnya dia adalah bos muda, anaknya orang super kaya. Berbeda dengan Rizky, Kenshin itu sederhana sekali, tak pernah menyombongkan harta, apalagi bilang punya jabatan. Alih-alih kerja kantoran, Kenshin malah pilih yang biasa, cleaning service pula. Dan kini, setelah dari tempatnya Lisa, Kenshin berpindah ke kantor yang lain. Kebetulan jadwalnya di sore itu, di ruang kerjanya Sabria, putrinya Pak Freddy. Setelah mengucap salam, Kenshin dipersilahkan. Kemudian Kenshin pun masuk, dengan alat kebersihan yang di bawahnya. Kenshin mulai bekerja, menyapu ruangan itu. Sabria dan temannya yang di situ melihat pekerja yang baru. Mereka memperhatikan cleaning service ini, begitu sopan sekali. Sabria melihat Kenshin, yang tadi dikenalkan ayahnya. Makanya ayahnya suka dengan cowok ini, karena kerjanya yang baik. Sabria pun belum tahu kalau ayahnya tadi sempat bilang ingin menjodohkannya dengan cleaning service ini. Namun karena Kenshin menjawab kalau sudah punya istri, Pak Freddy pun mengerti. Dan kini Kenshin berada di kantor putrinya. Meskipun ini sore hari, Kenshin begitu rajin
bekerja dengan giatnya, bahkan mulai mengepel lantai. Hingga salah satu pegawai bilang, "Oh ya, baiknya masnya ini, nggak usah mengepel lantainya, kan ini kita mau pulang." Kenshin pun menjawab, "Nggak apa mbak, saya bersihkan saja. Kan masih tinggal 1 jam lagi. Nggak enak kalau saya nggak kerja. Hanya diam saja, lagian ini memang pekerjaan." Dan Kenshin melakukan, mulai mengepel lantai itu. Setelah bagian belakang selesai semua, Kenshin berpindah ke depan. Namun tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Kemudian masuklah orang, dengan memakai sepatunya, menginjak pekerjaan Kenshin, yang tengah mengepel itu. Tanpa permisi dan sungkan, orang-orang itu berjalan. Dengan begitu saja, bahkan lap kebersihan, yang sedang dipegang Kenshin, ikut diinjak juga. Rupanya mereka adalah rombongan bos utama, yakni pemilik perusahaan, yang bernama Pak Bernaldi, dan juga anaknya Rizky, datang ke tempat ini, untuk melihat pegawai yang kerja. Di situ pula ada Pak Freddy, ayahnya Sabria yang turut mendampingi. Lalu pimpinan tertinggi yang bernama Pak Bernaldi, bicara pada anaknya, "Oh ya Rizky, katamu tadi kamu mau kerja di sini sementara. Apa kamu serius mengatakan itu?" Rizky anaknya itu menjawab, "Iya ya, saya serius sekali. Saya akan coba 1 bulan di sini." Dan ayahnya pun bilang, "Ya sudah kalau maumu begitu. Jadi sementara ini, kamu pimpinan di sini, yang bertanggung jawab semuanya." Dan Pak Bernaldi itu bilang, "Oh ya Pak Freddy, nanti perusahaan kita ada kerjasama yang besar. Mungkin 1 bulan ke depan, seorang pengusaha akan datang, melihat dan menilai semua yang ada di sini." Asal Pak Freddy tahu, banyak sekali yang mendaftar ikut, ingin bermitra dengan mereka, dan saya ini satu-satunya dari 5 pengusaha ternama yang nanti akan dilihat. Jadi kondisikan para pegawai di sini, terutama staf yang penting, agar nanti bisa menjawab pertanyaan dari pihak perusahaan itu. Lakukan apa saja yang perlu, entah apapun caranya, baik atau tidak, itu bukan masalah lagi. Yang penting kita bisa diterima. Karena itu proyek, nilainya besar sekali, keuntungannya begitu banyak. Kalau perlu ganti pegawai, ganti saja nggak masalah. Jadi mulai besok, kita akan adakan pelatihan, membicarakan masalah itu. Oh ya Rizky sekarang atasan di sini. Saya harap Pak Freddy dan staf yang lainnya bisa kerja sama dengannya. Saya pun tiap hari akan datang ke tempat ini untuk melihat kondisi sampai perusahaan ini sudah diterima. Pak Freddy pun mengiyakan, dan staf pegawai di situ mendengarnya. Kalau pimpinan perusahaan saat ini adalah Rizky tuan muda, tentu saja hal itu membuat Salsa Sabriana, putrinya Pak Freddy, merasa tak suka sekali. Sabria pun tak enak hatinya. Pasti laki-laki ini akan bikin masalah lagi. Di sela keadaan tersebut, Kenshin yang mendengar semua, ia pun berbisik di hati. Ternyata ayahnya benar, memintanya datang ke sini, untuk melihat sendiri, orang-orang yang kerja di tempat ini. Apakah layak diterima, dijadikan mitra kerja, mendapatkan proyek yang besar. Sekilas Kenshin sudah tahu jawabnya. Namun ia tak mau dengan cepat memutuskan begitu saja. Kenshin menunggu sampai masa penyamarannya selesai. Dan Kenshin, yang lagi membersihkan lantai, tiba-tiba saja, ia mendapat amarah. Pak Bernaldi pimpinan itu bicara, "Loh kamu ternyata dari tadi. Kamu belum keluar dari sini. Kok kurang ajar sekali. Nggak sopan beneran. Cleaning service." Mendengar pembicaraan yang penting, Pak Bernaldi pun bilang, "Oh ya Pak Freddy, tolong diurus masalah ini. Beritahukan pada yang lainnya, kalau pekerja biasa, seperti anak ini, jangan pernah ada di ruang yang sama dengan pimpinan seperti saya. Itu tidak pantas sekali. Saya kira tadi keluar, ternyata masih di sini. Pak Freddy tolong beri peringatan, beri teguran yang keras." Pak Freddy pun menjawab, "Iya bos baik." Kemudian Kenshin yang mengerti, pimpinan di sini tak suka dirinya. Kenshin pun pergi. Ia membawa alat kerjanya keluar kantor itu. Sabria dan temannya merasa kasihan melihat cleaning service itu, melihat Kenshin yang keluar pintu, diusir secara langsung. Meskipun demikian, Kenshin nampak biasa saja. Penampilannya yang sederhana, bajunya yang banyak noda, telah membuat banyak orang di situ tak merasa curiga. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.
Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya